السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat kedua, pertama dan kedua, alif lam mim sudah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada titik tiga, jumlahnya dua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau bisa juga dibaca dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh berhenti di salah satu waqaf. Dzalika sering diterjemahkan dengan itu, tetapi di ayat ini dzalika bermakna ini, bukan itu, jauh, tidak. Jadi orang Arab jauh memakai zalika, kadang juga memakai hadza. Dekat kadang memakai zalika, kadang memakai hadza. Oleh karena itu menerjemahkan zalika itu, hadza ini mutlak tidak tepat. Tidak tepat. Yang benar dzalika bisa ini, bisa itu. Hadza bisa ini, bisa itu. Sama dengan nahnu. Nahnu bisa kami, bisa saya. Tidak selamanya kami. Satu orang memakai lafaz kami itu biasa. Oleh karena itu Allah sering menyebut nahnu, na, kami. Padahal Allah cuman satu. Dan ini tidak dibahas oleh Abu Jahal Abu Lahab. Nah, Abu Jahal Abu Lahab kan hobinya mengkritik Nabi, mengkritik Al-Quran. Katanya, kata Muhammad, Tuhan itu cuma satu. Tapi kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kerjaannya protes untuk merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini Abu Jahal Abu Lahab tidak protes. Katanya Tuhannya Muhammad itu cuma satu. Kenapa pakai nahnu, kami? Nggak ada protes seperti itu. Karena Abu Jahal Abu Lahab pun faham kalau nahnu itu bisa berarti banyak, bisa berarti sesatu. Begitu juga dzalika dan hadza. Maka terjemahan yang tepat untuk ayat ini adalah inilah Alkitab, bukan itulah Alkitab. Karena sekali lagi menurut kaidah bahasa Indonesia itu jauh. Kalau dekat ini. Sebagian ulama membaca dzalikal kitab memahami bahwa Al-Quran itu harus kan di zaman kita kan ini ya, saya sedang memegang mushaf Alkitab kan.
mushaf Al-Quran ya kan. Nah, di zaman Nabi sudah ada belum? Ketika ayat ini turun sudah ada belum? Belum kan? Nah, adanya di dada Nabi, di dada Abu Bakar, di dada Umar, di dada para sahabat, itulah Al-Quran. Belum ada itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan kita disuruh mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kita disuruh, kaum muslimin disuruh oleh Allah untuk membuat Al-Quran itu dalam satu mushaf. Tandanya apa? Kalau Allah nyuruh, tandanya ini lafaz dzalikal kitab, inilah Alkitab, inilah Alkitab. Berarti mesti ada yang ditunjuk, mesti ada yang ditunjuk. Hari itu kan nggak ada. Mana Alkitab? Orang nggak kelihatan di dada Nabi, di dada Abu Bakar, di dada Umar, di dada para sahabat. Nggak ada. Kalau toh ada berserakan, ditulis di tulang belulang, di kulit-kulit binatang, di pelepah kurma. Nah, jadi jangan pernah mengatakan bahwa membuat mushaf Al-Quran itu bid'ah, karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Keliru. Yang benar bahwa membuat mushaf Al-Quran tidak bid'ah. Itu memang disuruh oleh Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Dilaksanakan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, selesai dengan sempurna di zaman Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Di zaman Utsman sudah sempurna, maka disebut sebagai mushaf Utsmani. Ya. Dan dulunya ada berapa? Mushaf itu, bacaan itu, macam-macam bacaan Al-Quran itu ada berapa dulunya? Ada 7. Ada 7 huruf, 7 ahruf. Dan itu beda, betul-betul beda. Secara lafaz, secara makna sama. Seperti ta'ala menjadi halumma, itu kan beda. Nah, ada timbul perselisihan yang orang Yaman fanatik dengan bacaan Al-Quran Mu'ad bin Jabal, yang kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaan Al-Qurannya Amr bin As, yang di Makkah, yang di Madinah dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, mereka saling berpegang sendiri-sendiri. Akhirnya Utsman membuat keputusan untuk membakar yang 6, disisakan yang 1, yang terkenal dengan mushaf apa tadi? Utsmani. Yang 6 dibakar, hilang. Nah, maka perselisihan itu hilang. Sebagian mereka mengkhawatirkan, kami khawatir jangan-jangan kaum muslimin akan berselisih di dalam Al-Quran sebagaimana ahlul kitab berselisih. Ya. Adapun di zaman Abu Bakar lebih kepada terbunuhnya para penghafal Al-Quran dalam perang Qadisiyah. Banyak sahabat para penghafal Al-Quran gugur. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran mulai ditulis. Awalnya Abu Bakar berat karena ini tidak ada contoh dari Nabi.
Tapi setelah bermusyawarah, akhirnya Abu Bakar sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang ragu terhadap Al-Quran, maka apa Bu? Siapa yang ragu terhadap Al-Quran? Al-Quran mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang kepadamu sebelum engkau ikut agama mereka. Jadi Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kaum muslimin sebelum kaum muslimin mengikuti agama mereka. Nah, ada orang yang ragu gara-gara dia punya tetangga atau saudara, pendeta atau pastor, orangnya baik, padahal dia orang Kristen, baik, penyantu, suka sedekah, nolong kaum muslimin. Bahkan ketika seorang muslim, Pak Haji misalnya, dengar azan, sudah azan Jumat, sudah azan zuhur, masih di rumah, dia mengingatkan, kenapa Pak Haji belum berangkat ke masjid misalnya. Lalu dia ragu dengan ayat itu, karena dia melihat kenyataan pendeta, pastor baik, tidak jahat, ridho. Lalu dia ragu dengan ayat itu. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus ragu dengan pendeta itu, kita ragu. Dengan ayat kita nggak boleh ragu. Nggak mungkin mereka akan ridho kalau betul-betul dia Yahudi atau Nasrani. Ya. Jangan dibalik. Jangan kenyataan itu mengalahkan dalil. Yang ada, dalil itu harus mengalahkan kenyataan. Jadi ketika ada kenyataan, kok datang dalil membantah kenyataan itu, maka kenyataan itu harus dikalahkan. Dalil harus dimenangkan. Mana contoh? Masih ingat peristiwa madu. Peristiwa madu kan kenyataan. Nabi menyuruh orang yang sakit perut itu untuk minum madu. Sembuh apa tidak? Tidak sembuh. Tidak sembuh. Kata Nabi, minum lagi dan tidak sembuh. Kata Nabi, minum lagi dan betul tidak sembuh. 3 kali berturut-turut orang ini minum madu dan tidak sembuh-sembuh penyakit yang ada di perutnya. Apa kata Nabi? Ini kan kenyataan ya. Sedangkan madu itu obat, terutama apa yang ada di perut, itu dari Al-Quran, firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak bergeming, beliau tidak ragu-ragu, beliau menyalahkan kenyataan. Apa kata beliau? Shadaqallahu wa kadzaba batnu. Allah tidak mungkin salah. Yang salah perutmu. Nah, lihat. Madunya nggak salah. Mustahil Allah berkata salah. Allah sudah bilang bahwa madu itu obat. Yang salah perutmu. Nah, ini pelajaran besar. Jangan pernah meragukan dalil, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan itu bisa menipu. Ada sesuatu, dan betul ternyata di perut ini ada sesuatu. Makanya butuh apa? Butuh madu yang lebih banyak. Oleh karena itu Nabi menyuruh lagi yang keempat, akhirnya sembuh. Disinilah Ibnu Qayyim membahas di sini bahwa penyakit itu akan sembuh dengan obat itu
asal dosisnya pas. Kalau dosisnya kurang, tidak. Nah, ini perlu adanya dosis. Bahwa ini penyakit batuk, obatnya ini, Allah tahu, tapi dosisnya kurang, ya nggak sembuh. Nggak sembuh. Ah, tentu dokter, ahli kesehatan yang belajar, yang bisa tahu ini dosisnya seberapa, ini dosisnya seberapa. Nggak boleh asal-asalan. Harus diserahkan kepada ahlinya. Ya. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim, bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi obat untuk membunuh penyakit. Selain dosis, ada hal-hal yang bisa menyebabkan obat itu tidak bisa membunuh penyakit. Sebetulnya penyakitnya itu bisa diobati oleh obat ini, dosisnya tepat, tapi karena di dalam dirinya ada hasad, ada takabur, ada penyakit hati, maka itu terhalang. Maka salah satu yang bisa menyebabkan badan kita sehat adalah hati kita sehat. Jauh dari hasad, jauh dari takabur, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Ini akan membantu fisik kita sehat. Maka yang benar, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, kebalik kan? Yang semboyan apa itu? Mensana itu kan? Nah, kebalik. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat. Kebalik. Yang benar, di dalam jiwa yang sehat, insya Allah tubuh akan ikut sehat. Berapa banyak penyakit fisik datangnya dari jiwa, dari pikiran, dari hasad, dari sombong, dari dendam. Dendam luar biasa. Maka kalau ibu punya dendam kepada seseorang, lupakan. Salah satu yang membuat penyakit itu banyak bermunculan, salah satunya adalah dendam. Dan penyakit-penyakit hati yang lain, riya, sum'ah, iri, dengki, ini kita berusaha untuk menghilangkan. Kalau ternyata sulit, jangan ditampakkan. Ibu iri sama si fulan. Karena si fulan ini dagang baru 3 bulan, rame, ibu sudah hampir 7 tahun dagangnya segitu-segitu aja. Padahal dagangannya sama, rasanya lebih enak punya ibu daripada si fulan. Nah, ada rasa ini, wajar ya. Sulit mau menghilangkan, jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan, sembunyikan di hati. Nah, mudah-mudahan bisa hilang. Ditampakkan tidak boleh. Biasanya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, dibumbui dengan kebohongan, dugaan-dugaan, nggak boleh. Paling dia main dukun, paling dia cari pemelasan, nah nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Su'udzon. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti yang nggak takwa nggak dapet. Waktu itu pernah kita bahas ini kan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti yang nggak bertakwa nggak dapat petunjuk. Yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu yang bagaimana sih? Yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi
Jangan bilang meninggalkan ya. Kalau meninggalkan, apakah orang yang tidak zina pasti tidak berdosa? Enggak. Apakah orang yang tidak minum khamr pasti tidak dapat dosa khamr? Belum tentu. Apakah orang yang tidak berjudi pasti dia selamat dari dosa judi? Belum tentu. Ada orang tidak berjudi tapi duduk bareng dengan orang yang sedang berjudi, dosa apa tidak? Dosa. Ada orang tidak minum khamr tapi dia jualan khamr, dosa apa tidak? Dosa. Ini tidak minum khamr, tidak berjudi. Maka yang tepat takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi bukan sekedar tidak, menjauhi larangan Allah. Jadi jauh. Jangankan minum khamr, duduk-duduk dengan orang yang minum khamr saja tidak. Jangankan berjudi, punya teman penjudi saja tidak. Seperti itu mesti. Nah, Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa tidak dapat petunjuk. Padahal ibu tentu masih ingat di dalam Al-Quran ada enggak kalimat petunjuk bagi manusia? Ada enggak? Ada kan? Di surat Al-Baqarah juga kan, yang tentang puasa itu kan. Hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Apakah semua manusia bertakwa? Tidak. Ada yang bertakwa, ada yang tidak. Bisa dapat petunjuk dari Al-Quran karena Al-Quran itu hudallin nas. Tapi di sini hudallil muttaqin. Gimana ini? Ini yang benar yang mana? Masih ingat? Kalau nggak salah pernah kita bahas di majelis ini. Yang benar yang mana ini? Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti yang nggak takwa nggak dapat. Apa hudalin nas, petunjuk bagi manusia, mau takwa mau tidak, ya bisa dapat hidayah petunjuk dari Al-Quran. Ini yang benar yang mana? Nah, itu jawabannya. Hidayah ternyata bukan cuman satu. Masih ingat ada berapa? Sudah kita bahas ya. Jadi hidayah itu macam-macam. Ayo, yang pertama masih ingat? Ya boleh ya. Yang awal dulu, yang paling awal, yang umum. Hidayatul am. Hidayah petunjuk secara am. Apa am? Umum. Jadi jangankan manusia, ayam saja dapat hidayah, tikus dapat hidayah, cicak, anjing, kucing, sapi dapat hidayah, apalagi manusia. Ya. Kenapa kucing lahir ngeong-ngeong? Nah, jawabnya dia diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diajari oleh Allah untuk ngeong-ngeong. Ibu jangan bilang kayak orang kafir. Orang kafir bilang apa? Kenapa kucing ngeong-ngeong? Ngikutin maknya. Nah, itu orang kafir. Maknya ngeong-ngeong, bapaknya ngeong-ngeong, ya otomatis kucing sebagai anak ikut-ikutan ngeong-ngeong. Itu orang kafir. Atau bapaknya ngikutin siapa? Awalnya siapa? Ya kan? Kucing kan ada awalnya. Ya. Kalau nggak percaya, cari kucing masih bayi. Cari kucing masih bayi. Begitu lahir, tolong pisahkan dari induknya. Jangan sampai lihat kucing lain disusuin pakai susu apa formula lah bisa hidup kan.
Campurkan di situ ayam misalnya, ya. Ayam kan ketok-ketok. Tiap hari jangan pernah melihat kucing. Tiap hari usahakan melihat ayam. Disusui, ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum pernah lihat kucing lain. Yang dilihat semuanya ayam. Kira-kira kucing itu masih ngeong-ngeong apa jadi petok-petok ngomongnya? Itu dia. Siapa yang ngajarin kucing ini ngeong-ngeong? Tentu Allah Rabbul Alamin yang memberikan hidayah. Jadi jangan bilang ngikutin induknya, salah. Semuanya Allah yang mengajarkan secara umum, diberi hidayah. Seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada makhluk, mati semua. Ibu bayangkan ketika bayi-bayi kita tidak diberi hidayah oleh Allah, ketika baru saja lahir, mati bayi-bayi itu. Tidak bisa menghisap ASI ibunya. Coba yang ngajarin siapa? Ya, ngomong belum bisa, ngeluh belum bisa, bisanya cuma nangis. Begitu disodori ASI ibunya, dia bisa menghisap. Siapa yang ngajarin coba? Kalau bukan Allah Rabbul Alamin. Ini umum. Semua diberi hidayah oleh Allah. Mau bayinya Rasulullah, bayinya Fir'aun, bayinya Abu Jahal, Abu Lahab, bayi kita semua, ketika disodori ASI ibunya, dia bisa menghisapnya. Apa ini? Ilmu langsung dari Allah, hidayatul am. Ini secara umum semuanya. Dan itu sekali lagi ada pada seluruh makhluk. Ya pohon, ya batu. Batu diperintahkan, diajarkan oleh Allah untuk keras, ya, untuk tidak mengambang tapi menyelam di air. Pohon begini, asap begini, api begini, tanah begini, semuanya diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya berjalan dengan begitu bagus, rapi, luar biasa. Tidak ada aturan Allah sedahsyat itu. Ya, ini hidayatul. Nah, di hidayatul am ini, secara umum ini, kadang Allah memberikan secara khusus karena dia belajar. Kecil, remaja, dia belajar, mikir, akhirnya menemukan. Ini pun hidayah. Maka kalau ada yang bertanya, sebetulnya yang ngasih tahu Thomas Edison menemukan bola lampu itu siapa? Jawabnya Allah Rabbul Alamin. Ini gak dibawa-bawa oleh orang kafir. Orang kafir mengatakan yaitu penemuan dia. Itu penemuan dia sendiri. Karena dia berpikir. Kita katakan, apakah setiap orang yang berpikir pasti menemukan sesuatu? Tidak. Si A berpikir, si B berpikir, si C berpikir, si D berpikir, tapi yang menemukan sesuatu cuma si B, si A enggak, si C enggak, si D enggak. Kenapa? Allah memberikan secara khusus. Hidayatul am tadi secara khusus, diberikan secara khusus. Maka para penemu itu jangan pernah sombong. Dia wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan hidayah secara khusus, memberikan petunjuk ilmu secara khusus, akhirnya menemukan. Ya. Seperti mantan presiden kita Pak Habibie kan banyak menemukan penemuan di dalam bidang pesawat itu. Ini Allah yang memberikan. Kan orang pintar bukan hanya beliau, ya kan? Kenapa beliau yang banyak menemukan penemuan-penemuan baru di dalam ilmu pesawat itu? Allah yang memberikan. Dan terserah siapa yang akan diberi. Terserah Allah. Mau seorang Muslim, mau seorang Kristen, mau seorang Yahudi, mau ahli taat, mau ahli maksiat, Allah nggak peduli. Terserah Allah. Yang berusaha dengan baik, dengan ulet, dengan tekun, Allah kasih imbalan.
Yang biasa-biasa saja, ya biasa dan begitu seterusnya. Ya. Dan sekali lagi, yang dua ini tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, tidak ada hubungannya. Nah, hidayah yang ketiga baru itu ada hubungannya. Apa hidayah yang ketiga? Hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq ini hanya milik Allah. Rasulullah nggak punya, nggak bisa memberi. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayatut taufiq. Yang hanya bisa memberikan hidayatut taufiq hanya Allah Rabbul Alamin. Kalau Rasulullah punya hidayatut taufiq, maka apa yang terjadi? Abu Jahal beriman, Abu Lahab beriman, Abu Thalib, seluruh manusia di sekeliling beliau, bahkan seluruh jagat raya akan beriman kalau Rasulullah bisa memberi hidayatut taufiq. Akan diberi oleh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab diberi hidayatut taufiq, langsung beriman. Yang malas sholat jadi rajin, yang ahli maksiat jadi ahli taat, itu namanya hidayatut taufiq. Apa taufik artinya? Taufik artinya pertolongan. Jadi ditolong oleh Allah. Apa iya orang ditolong oleh Allah kok nggak ketolong? Allah nolong tapi nggak ketolong, mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau saya nolong ibu tapi ibu nggak tertolong, ibu nolong saya nggak tertolong, mungkin. Karena kan kesanggupan kita terbatas. Kalau Allah yang nolong kok tidak tertolong, mustahil, sangat mustahil. Ya. Hidayatut taufiq, Allah yang menolong. Maka sekafir Abu Sufyan akhirnya menjadi beriman. Ya. Seberangasannya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab akhirnya tunduk di telapak kaki Islam, masuk Islam. Ya. Itu karena ditolong oleh Allah, hidayatut taufiq. Ya. Hanya milik siapa tadi hidayatut taufiq? Hanya milik Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan hudalil mutakin apa hudalil nas kira-kira? Oh, berarti manusia nggak dapat. Ayo coba pikir. Hidayatut taufiq artinya Allah menolong siapa saja. Tentu hudalil nas. Allah kan menolong siapa saja, ya kan? Kan yang pertama yang membuat Umar tergerak hatinya mendengar apa? Mendengar surat Toha, ya kan? Padahal waktu mendengar itu masih kafir apa sudah beriman? Masih kafir. Lewat Al-Quran hudalil nas. Maka hudalil nas inilah hidayatut taufiq. Nah sekarang yang Rasul punya hidayah apa? Yang Rasulullah punya adalah hidayatul bayan. Untuk hidayatul bayan Rasulullah memang punya. Ya. Apa hidayatul bayan? Apa hidayatul bayan? Misalnya, contohnya, mau sholatnya diterima oleh Allah, lihat tuh cara sholat Nabi. Mau hajinya haji mabrur, balasannya surga, lihat tuh
tata cara manasik haji Nabi. Apakah beliau melewati mikot sudah pakai pakaian ihram apa belum? Ikuti Nabi. Apakah beliau mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi apa tidak? Contoh Rasul. Itu hidayatul bayan. Apakah Nabi sholat pakai usolli, apa langsung takbir Allahu Akbar? Itu hidayatul bayan. Nabi yang punya. Maka disebut hudalil muttaqin apa hudalin nas? Muttaqin. Manusia sembarangan ngapain belajar sholat? Belajar sholat tentu khusus orang-orang yang bertakwa. Ngapain nggak bertakwa belajar sholat? Dia belajar sholat, belajar manasik haji tentu karena dia ingin bertakwa. Kalau nggak bertakwa ngapain belajar sholat, belajar haji, belajar puasa, belajar zikir, wirid? Ya. Ini bedanya hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Ada petunjuk yang hanya milik Allah, ada petunjuk yang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayatul bayan ini tidak ada paksaan. Orang mau sholat menurut contoh Nabi atau tidak terserah siapa. Terserah kita masing-masing. Mau ngikut Nabi terserah, enggak juga terserah. Kalau mau sholatnya ditolak, gitu. Kalau hidayatul taufik tadi, nggak bisa. Kalau dia sudah mau dikasih hidayatul taufik, dia tidak mungkin bisa mengelak. Nggak mungkin. Walaupun dia nggak mau, saya nggak mau dapat hidayah ya Allah, saya nggak mau masuk Islam. Tetap aja kalau Allah mau kasih hidayah. Makanya Nabi mencontohkan ada orang ditarik-tarik pakai tambang, pakai tali, ditarik-tarik pakai rantai, pakai tali, pakai tambang, ditarik kemana? Ditarik ke surga. Dan dia nggak mau. Talinya itu, tambangnya itu digigit-gigit sama dia. Nggak mau. Belum tahu kalau surga itu enak. Belum tahu kalau surga itu nyaman. Ya, dia ditarik-tarik menuju surga. Contohnya siapa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita. Anak-anak kita banguni sholat subuh susah, ya kan? Kita ajak sholat berjamaah susah. Kita suruh pakai jilbab sulit. Sedang kita tarik-tarik menuju surga. Dia nggak sadar, anak kita nggak sadar. Ibu ngapain sih, bapak ngapain? Kejem amat, saya harus begini, Dan kan lagi enak-enaknya tidur, nggak sadar dia bahwa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sedang narik-narik dia ke surga. Dan itu kan banyak sekali. Awal masuk Islam, ngaji, belajar ilmu berat, tapi nggak mau dia harus jalani. Seolah dia sedang dipaksa oleh keadaan. Dia harus masuk pesantren, dia harus datang ke masjid, dia harus duduk di situ, dia harus mendengarkan ceramah itu. Dia nggak bisa dengan terpaksa itu. Lama, hidayah itu datang. Akhirnya sadar, dan banyak sahabat seperti itu, ya kan? Maka ibu jangan putus asa. Memaksa anak untuk pakai jilbab, untuk sholat berjamaah, untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Jangan putus asa, kok anak saya susah banget, anak saya berat banget. Memang anak-anak nggak sadar. Ibu nggak boleh, saya pingin seperti anaknya si Fulan, nggak disuruh malah mau sendiri, malah nangis, lari ke masjid untuk sholat berjamaah. Kan semua anak beda, tidak berada dalam satu keadaan. Maunya kita seperti itu. Anak-anak kita tanpa disuruh, tanpa dipaksa, jalan sendiri ke masjid, belajar sendiri, sadar sendiri. Tentu orang tua bangga dengan anak-anak seperti ini. Tapi kan tidak, Allah memberikan ujian. Maka kita disuruh sabar untuk terus memaksa anak-anak kita taat kepada Allah. Barangkali perlu digendong untuk mengambil air wudhu, untuk melatihnya.
barangkali perlu dicipratin air agar bangun sholat berjamaah subuh, barangkali belum ini belum itu. Wajib bagi kita terus sabar mengupayakan, karena amal itu yang penting apanya? Akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akhirnya. Awalnya dipaksa-paksa nggak apa-apa. Ada nggak yang awalnya nggak dipaksa-paksa, yang awalnya nggak dipaksa-paksa, sadar sendiri, akhirnya dia murtad masuk Kristen? Ada nggak? Ya ada, nggak mustahil. Nggak mustahil. Maka jangan putus asa. Mau seperti apa anak kita, tetap tidak boleh kita putus asa selagi masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan taat, sudah selesai. Kan sekarang masih hidup, belum selesai. Ya. Itulah macam-macam hidayah. Apa tadi? Hidayatul 'am, hidayatul khas, hidayatul apa? Hidayatul taufiq, satu lagi hidayatul bayan. Hidayatul khas, khusus. Kalau yang pertama kan umum, mirip-mirip. Yang umum dengan yang khusus itu mirip-mirip. Barangkali bisa ditambahkan hidayah petunjuk menuju surga. Jadi ini yang kelima ya. Jadi manusia itu nanti di akhirat, orang-orang yang beriman akan dapat petunjuk. Yang dengan petunjuk itu fahudu ila siratal mustaqim. Mereka diberi hidayah menuju jalan yang lurus, menuju surga. Karena di surga itu kan belum ada yang pernah berpengalaman ke surga. Kan di surga itu tidak ada arah. Ya. Surga lurus, mentok, belok kanan, pertigaan kiri, kan nggak ada begitu. Tapi jalan terus. Padahal kaum muslimin belum pernah ada yang berpengalaman masuk surga. Berarti semuanya adalah yang pertama kali. Tapi kok bisa sampai? Itulah Allah memberikan hidayah. Allah memberikan petunjuk. Terus Allah mengarahkan dia ke surga. Ya. Sebaliknya orang-orang kafir, Allah arahkan orang-orang kafir itu menuju neraka. Terus diarahkan ke neraka. Waliyahillah. Kemudian saya bacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau. Ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau yang mendukung ayat tadi, yang sekaligus ibu bisa praktekkan ini hidayah apa. Saya bacakan apa yang terdapat dalam surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Perhatikan ayat ini. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Pertanyaannya, hidayah apa ini? Hidayah taufik. Hidayah taufik. Laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajibanmu ya Muhammad
memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa ini? Bukan kewajibanmu ya Muhammad memberikan hidayah kepada mereka. Bukan tugasmu ya Muhammad memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah jelas, hidayah taufik. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini surat Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayah apa itu? Hidayatul bayan. Wahai Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini adalah hidayatul bayan. Memang beliau bisa memberikan hidayah menuju jalan lurus. Salah sholat yang benar, cara haji yang benar, cara zikir yang benar. Itu yang memberi Nabi, yang mengajarkan Nabi. Ya kan? Innama anta mundirun. Ini surat Ar-Ra'd ayat 10. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Innama anta mundirun. Ya Muhammad, engkau adalah pemberi peringatan. Walikulli qaumin had. Dan setiap kaum ada pemberi petunjuknya. Ada yang memberikan hidayah. Setiap kaum pasti ada hadnya. Ada yang pemberi hidayah. Hidayah apa? Hidayatul bayan. Bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik kan hanya Allah yang bisa memberi. Ya. Beginilah Al-Quran. Jadi harus difahami dengan ilmu. Jangan sekedar kata-kata. Pokoknya kalau huda ya petunjuk, petunjuk ya sama semua. Salah. Salah. Ya. Sunnah berarti apa yang dicontohkan oleh Nabi itu saja, nggak ada sunnah yang lain. Salah. Ada sunnah yang lain, bukan sunnah Nabi. Sunnahnya siapa? Ada sunnahnya siapa? Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kan sabda Nabi, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Ya kan? Sungguh kalian nanti akan mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Berarti ada sunnah Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau dengar kata-kata sunnah, lihat teksnya seperti apa. Ya. Kitab saja beda. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tadi Alkitab yang dimaksud tadi apa? Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kitab di situ yang dimaksud Taurat dan Injil. Bukan Al-Qur'an lagi. Padahal sama-sama Alkitab. Tulisannya sama persis, bacaannya sama persis. Tapi yang ini yang dimaksud Al-Qur'an, yang ini yang dimaksud Taurat dan Injil. Ya. Kemudian ada riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak dikatakan bertakwa. Seorang hamba belum sampai tingkat takwa. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan apa?
meninggalkan sesuatu yang tidak haram, yang tidak apa-apa. Boleh nih, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Hadaron mimma bihi ba'su. Takut akhirnya jadi dosa. Nah, ini takwa tingkat tinggi. Ngobrol halal apa haram? Nah, ngobrol halal. Tapi dia nggak mau berlama-lama ngobrol, berjam-jam, nggak karuan, karena khawatir jatuh ke dalam riba, membicarakan aib orang, nggak berasa, saking asiknya ngobrol berlama-lama, nggak berasa ngomongin orang. Nah, ini, jadi orang yang betul-betul bertakwa tidak mau melakukan sesuatu yang bisa menjurus ke dalam dosa. Ya. Wajah seorang wanita aurat bukan? Nah, yang benar, yang sahih, wajah seorang wanita bukan aurat. Berarti boleh nggak dilihat oleh seorang laki-laki? Boleh, mentang-mentang boleh. Saya lihati, ya kan? Karena cantik, menarik, saya lihati. Nah, ini tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Sekali sekilas mungkin ngobrol boleh, tapi memperhatikan, menikmati, kan ada kelezatan, ada kenikmatan. Melihat wajah cantik seorang wanita itu ada kelezatan, tidak boleh. Walaupun secara hukum syar'i, secara dalil bukan aurat. Namanya bukan aurat, tentu boleh dilihat. Kalau betis, paha, dengkul, rambut, leher, jelas sekilas saja. Kalau niat, ya haram, tidak boleh. Kalau wajah, karena Fatimah putri Nabi tidak pakai cadar. Riwayat Imran bin Husain, di mana Fatimah datang pada Nabi, kata Imran bin Husain, dan di situ ada beberapa sahabat laki-laki. Fatimah datang dalam keadaan wajah yang pucat. Aku lihat wajah Fatimah putri Nabi itu pucat, mungkin sedang sakit. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Fatimah. Seketika Fatimah wajahnya memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Tidak. Kalau pakai cadar tentu tidak ketahuan pucat dan tidaknya. Seorang putri Nabi, mustahil Rasulullah membiarkan putrinya berbuat dosa, membuka aurat. Termasuk istri Abu Bakar juga tidak pakai cadar. Beberapa sahabiah ada yang pakai cadar, ada yang tidak. Ya seperti sekarang bebas, pakai cadar boleh, tidak pakai cadar juga boleh. Jangan mewajibkan dan jangan meniadakan. Oh, cadar nggak perlu, cadar nggak baik, salah. Ya, pakai boleh, nggak pakai boleh, mudah. Ya. Yang wajib memakai cadar menutup wajahnya hanya siapa? Ada memang wanita-wanita yang wajib pakai cadar menutup wajahnya. Siapa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi wajib menutup wajahnya. Aisyah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah dan seterusnya, semuanya wajib menutupi wajahnya dengan apapun. Ya, istilah kita cadar atau niqab. Nah, begitulah gambaran orang yang betul-betul bertakwa. Jadi dia tidak mau melakukan hal-hal yang halal, yang sekiranya kalau dia lakukan bisa menjurus ke dalam hal yang haram. Jadi hidupnya itu penuh hati-hati. Makanya Umar ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab
tentang bagaimana takwa yang sesungguhnya. Ubay menjawab, bayangkan engkau sedang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, paku, ya, kalau kata kita oli, apalagi licin, berbahaya. Gimana kira-kira jalannya? Gimana? Ada duri, ada paku, ada oli, ada ini, ada itu, di jalanan itu licin. Maka pasti kita jalannya hati-hati, pelan-pelan, hati-hati. Nah, kita kira-kira begitu. Orang yang bertakwa itu akan seperti itu, hati-hati sekali. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Anu? Oh, enggak ada. Ada saya sendiri, istrinya. Nah, ini hati-hati. Ya, daripada ngobrol berdua walaupun penting sekali, lebih baik hati-hati. Tunggu suaminya pulang. Ya. Kalau ngetok pintu jangan di depan pintunya ngelihat, ya. Jangan melihat ke arah pintu. Ya, tapi ketokan saja. Jangan sampai tuan rumah itu keluar dalam keadaan belum siap menutup aurat. Ya. Karena izin itu, izin masuk ke rumah orang itu intinya apa? Kita ngetok pintu, kita assalamualaikum, kita minta izin masuk ke rumah orang, permisi, itu intinya adalah aurat. Salah satu intinya adalah aurat. Ya. Maka kalau nggak khawatir aurat bisa. Langsung, misalnya kita tahu persis bahwa di situ laki-laki semua, saya masuk situ, nah ini nggak masalah. Tapi kalau ada perempuan aurat, hati-hati. Salah satunya. Yang kedua tentu izin. Walaupun tidak ada aurat lawan jenis, kalau tidak dibukakan, ya tentu tidak boleh masuk. Ya. Dan tidak diperkenankan masuk cukup dengan apa? Jangan dijawab salamnya. Walaupun kita dengar, jawab saja pelan-pelan, Waalaikumsalam, atau dalam hati, ya. Jangan keras. Itu sudah merupakan isyarat bahwa kita nggak mau terima tamu, ya. Jadi ibu nggak usah bilang, maaf ya, hari ini nggak terima tamu saya, nggak usah, nggak enak juga ya. Udah nggak usah dijawab, salamnya nggak usah dijawab. Dan itu hak ibu, hak kita sebagai pemilik rumah, mau menerima tamu itu atau tidak, dan tidak tercela. Tidak menerima tamu itu tidak tercela, tidak berdosa. Menerima tamu tentu mempunyai kebaikan. Tapi kalau sudah terima tamu, tolong dihormati. Menghormati tamu itu apa? Ya suguhan, ya, suguhan, jamuan, ini bagian dari hak tamu. Ibu punya apa? Punya makanan baik, makanan enak, keluarkan, suguhkan. Orang yang bisa memberikan suguhan yang baik, itulah memuliakan tamu. Ya, kalau sudah mau terima. Satu lagi ada riwayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ibnu Majah, ma istafada al-mar'u ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihatin. Setelah ketakwaan, maka yang paling bisa memberikan manfaat kepada seorang laki-laki adalah, setelah takwa ya, yang paling mendatangkan manfaat bagi seorang itu adalah, seorang laki-laki adalah ketakwaan. Laki perempuan sama. Nah, setelah ketakwaan, khusus bagi seorang laki-laki
dia akan mendapatkan faedah yang terbesar dari istri soleh. Istri soleh, bukan mobil mewah, bukan gaji besar, bukan pangkat jabatan tinggi, tapi istri solehah. Seorang laki-laki akan mendapatkan manfaat besar dari istri solehah. Bagaimana ciri-ciri istri solehah? Di sini ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama, in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat suami, kalau suami melihat dia, melihat wajahnya, melihat badannya, sarrathu, ya, sarrathu, ya. Jadi senang. Rupanya ser itu dari bahasa Arab, ya. Sarrathu. Kalau suami melihat istri, suaminya itu ser. Gitu. Jadi senang, nikmat, lezat, bernafsu. Gitu. Jadi lupa dengan perempuan lain. Ya. Di kantor dia kenal dengan si A, si B, si C. Begitu melihat istrinya lupa. Jangan kebalik, ya. Begitu melihat istrinya malah ingat si Ani, si Teti, si Leli, nah, ini malah nggak baik, ya, dibanding-bandingkan. Ini gunanya para laki-laki itu menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang tidak halal. Ini yang pertama. Maka jika ibu dilihat suami dan suami itu senang, ini tanda kalau ibu wanita salihah. Maka ibu harus tahu yang paling disukai oleh suami itu penampilan yang bagaimana, baju yang bagaimana, yang apa istilahnya, yang seksi, yang apa, ya, kan di dalam rumah. Gitu. Ya. Jangan berhadapan dengan suami dengan pakaian dekil, bau, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Begitu mau pergi dandan, begitu mau pergi mandi, begitu mau pergi berhias diri, ini salah. Ya, justru berhias berdandan ketika mau bertemu suami. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in amaraha ata'athu. Kalau suami nyuruh langsung taat. Ya bang, siap bang. Asal perintah itu halal. Apa bikin kopi, apa mijitin, ngambilin ini, beli itu, datang kemari, datang ke sini, itu semuanya kan halal. Kalau itu perintah suami, wajib ditaati. Dan perintah ini tidak keluar dari hak. Kalau itu hak istri, nggak boleh diperintah-perintah. Ya, kamu mulai sekarang kan kamu pintar cari duit nih. Mulai sekarang cari duit sendiri ya. Nah, ini kan perintah, boleh ditaati nggak? Enggak, karena ini hak istri untuk tidak cari nafkah itu hak istri. Kewajiban suami memberi nafkah itu kewajiban suami. Nggak bisa suami bilang, kan istri harus taat pada suami. Saya suami, saya berhak nyuruh istri saya cari duit karena dia dokter praktek misalnya, karena dia pedagang ulung dagang misalnya. Nggak boleh. Istri tidak boleh dipaksa untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Ya, beda dengan bikin kopi, mijitin, masak ini, masak itu. Hari ini masak wajib ditaati. Hari ini masak sarodah ya, wajib. Ini perintah suami. Apalagi kalau ibu nawari, ya, bang mau hari ini mau sarodah, ya bagus, ingin.
nggak usah bang, sama aja ya, rodanya nggak lengkap, ini nggak boleh ya, paling udah nawarin ya, suka begitu kan. Nah maka harus diusahakan, cari sekuat tenaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau suami bersumpah, dibantu. Kalau suami bersumpah, misalnya suami bersumpah demi Allah, saya harus bantu ibu saya. Padahal melihat keuangan nggak cukup. Tapi suami sudah bersumpah dengan sumpah yang baik, demi Allah ibu saya harus bantu. Ibu saya terlilit hutang misalnya. Istri membantu. Apa perhiasannya dijual, apa gimana ya. Itu salah satu ciri wanita salihah, membantu sumpah suami. Ya. Yang terakhir, wa in qaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami gaib tahu? Ya, tidak ada di rumah, pergi entah kemana, pergi cari nafkah, keluar kota, maka dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Ya, jangan suami 2 minggu nggak pulang barang-barang udah dijuali. Jangan sampai seperti itu. Ya, dijaga harta suami, dijaga. Ya, itu saja. Ada pertanyaan silakan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kita lanjutkan kesempatan berikutnya ya. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Doakan. Salah satu cara bagus yang diajarkan oleh syariat adalah mendoakan dengan kebaikan. Misalnya seperti tadi, kita jualan sudah 7 tahun, 10 tahun masih begitu-begitu saja. Dia baru jualan 3 bulan langsung melejit, laris manis kaya raya, padahal jualannya sama. Tentu sulit bagi kita menghilangkan rasa hasad, itu sulit sekali, sangat sulit. Ya, apalagi kita kenal, apalagi kita tahu dia kelakuannya begini begitu. Maka doakan dengan kebaikan, berikanlah dia hidayah ya Allah, berkahilah rezekinya ya Allah.
berikan kebaikan kepada dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu. Kalau kita dilanda hasad. Dan hasad ini bukan penyakit yang hanya melanda orang-orang bodoh, orang-orang awam. Ulama ada yang hasad enggak? Ada. Bahkan hasad itu penyakit paling tua. Coba ibu ingat-ingat, yang pertama hasad siapa? Anaknya Nabi Adam. Mungkin anak pertama ya, anak tertua, yang disebut Qabil dan Habil itu. Tapi di Al-Quran nggak ada Qabil Habil. Di hadis-hadis sahih juga tidak ada. Itu adanya di Israiliyat. Maka para ulama tidak suka menyebut-nyebut Qabil Habil. Ya. Nah di surat Al-Baqarah hanya disebut dua anak Adam, ibnai Adam. Ya. Nah, itu hasad kan? Sampai membikin dia tega membunuh adiknya itu gara-gara hasad. Maka tidak mudah memang menghilangkan penyakit hasad ini, tidak mudah, tapi harus. Jangan sampai hidup kita terus terbelenggu oleh hasad. Ya, doakan dengan kebaikan dan akui kelebihannya. Apa istilahnya, objektif kita ya kan? Oh mungkin karena memang dia jualannya lebih enak, lebih murah, begitu, akui. Kalau perlu belajar sama dia, nggak masalah. Ya. Nah, para ulama untuk menghilangkan rasa hasad itu kadang melakukan hal-hal yang agak aneh. Menurut kita aneh. Apa misalnya? Meriwayatkan hadis dari muridnya. Ya kan? Untuk menghilangkan kesombongan. Kan biasanya meriwayatkan hadis itu dari mana? Dari gurunya kan? Misalnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Madini, haddatsana Yahya bin Ma'in. Itu Ali bin Madini memang gurunya Bukhari. Yahya bin Ma'in memang gurunya Bukhari. Haddatsana Bunda Muhammad bin Bashar, itu gurunya. Tapi sekali waktu Imam Bukhari pernah mengatakan haddatsana Turmudi. Turmudi muridnya. Luar biasa. Dan Imam Turmudi itu mengatakan apa istilah kita, tersanjung luar biasa. Namanya disebut oleh gurunya, dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Ini untuk apa? Menghilangkan kesombongan, hasad dan seterusnya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Suci, Buddha Suci. Di sana itu di mana? Oh. Lebih baik jangan. Karena tentu mereka bawa misi. Ya kan? Tentu mereka bawa misi. Ini langkah kehati-hatian. Apakah sudah tidak ada beasiswa dari sesama muslim?
atau yang netral dari pemerintah, dari LSM yang nggak ada hubungannya dengan agama. Karena ini jelas dari namanya saja kan Buddha. Takut namanya anak-anak ya kan, diajari begini, diajari begitu. Maka yang terbaik lebih baik ditolak. Saya tidak berani mengharamkan, tapi tadi kan takwa itu kan hati-hati. Ya awalnya nggak ada apa-apa, tapi kan terus kan, karena terikat dengan beasiswa kan, mau nggak mau ngikutin aturan dia ya kan. Harus nginep di sini, harus asrama di sini, harus mengikuti kegiatan begini. Bisa kena itu. Maka yang terbaik, insya Allah, walaupun saya tidak mengharamkan, lebih baik jangan. Ya. Jika ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya. Ya. Tapi khawatir mudorotnya lebih besar dari manfaatnya. Ya. Wallahu. Ya. Enggak kedengeran, Pak, mulai enggak ada balas ya? Suami istri kenapa? Suami istri sudah nikah 4 tahun, terus? Di awal-awal nikah istri ikut mertua, nggak punya orang tua. Oh, kakak laki-laki ya? Ternyata apa? Enggak usah. Ya, pertanyaannya gimana? Ini fitnah, Bu. Jangan dikorek-korek. Nah, ketika ada fitnah, tutup telinga, tutup mata. Kita mengikuti dohirnya. Kan itu kakaknya. Hukum asal sebuah pernikahan adalah sah. Kecuali ayahnya, ibunya. Nah, kamu ini anak haram, kamu ini anak zina. Ayahnya bilang, ibunya bilang, sudah, nggak sah. Tapi sekedar catatan 5 bulan begini begitu, ya kan nggak tertutup kemungkinan catatan salah, ya kan? Tertutup kemungkinan nggak catatan salah? Bisa kan? Maksud catatan pasti benar. Fitnah itu, maka nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Kembali kepada hukum asal. Kecuali datang keterangan yang jelas, semua orang bilang ini anak haram, ini anak zina, ya tentu tidak sah. Kan sekedar dugaan. Melihat catatan itu kan muncul dugaan. Apakah boleh mengambil hukum dari dugaan? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, kecuali di situ namanya berbeda. Kecuali dia catatan. Di zaman Nabi kan nggak ada catatan-catatan seperti itu. Kan malah jadi sulit, ya kan? Sudah. Kita mengikuti apa yang ada. Ya. Dan sekali lagi jangan dikorek-korek. Udah tutup saja. Itu kan fitnah. Ya. Allah.
Suaminya sudah ngajak, jangan berhenti. Langkah yang terbaik, jangan berhenti terus, jangan bosan. Sekali waktu keras, peluk keras, keras. Sekali waktu lembut, lembut. Terus, kalau dirasa sudah tidak bisa didakwai lagi, mungkin keras kepala atau apa, boleh dicerai. Ada pilihan, menceraikan seorang istri kan nggak masalah, dan itu berapa kali Nabi mengatakan tolikha, tolikha, talak saja, talak saja. Boleh, tapi kalau antum mau sabar, kalau kita mau sabar, ya tentu boleh juga. Kan yang disuruh Nabi mentalak itu dia berat. Aku berat mentalaknya ya Rasul, mungkin menarik, cantik. Kata Nabi, kalau begitu didik dia, tarbiyah dia. Gitu. Kalau merasa sudah tidak bisa mentarbiyah, diajak sholat nggak mau, suruh pakai jilbab nggak mau, ya sudah, ngapain dipertahankan? Cerai di dalam Islam tidak haram. Cerai di dalam Islam bukan pasti aib. Makanya Rasul saja pernah menceraikan kan. Hafsah kan pernah dicerai walaupun dirujuk lagi. Kemudian ada wanita itu yang di malam pertama itu ditalak, diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.